Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Sukma Anindita, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 16 tahun 2021, PPSDM Geominerba Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, yaitu tentang peningkatan motivasi belajar siswa dengan metode Problem Based Learning atau PBL dan media interaktif Kahoot pada siswa kelas 3 SD Negeri 4 Nyaraksari, Kecamatan Wonosobo, tahun pelajaran 2021-2022. Visi, misi, dan tujuan organisasi SD Negeri 4 Nyaraksari yang berhubungan dengan rancangan aktualisasi saya yaitu sebagai berikut. Visinya, menumbuhkan generasi yang religius, tangguh, berkarakter mulia, dan inspiratif. Untuk misinya, pada poin 4, 5, dan 6, dan untuk tujuannya pada poin 5 dan 6. Struktur organisasi SD Negeri 4 Nyaraksari, Kepala Sekolah Bapak Priyatmaka sebagai mentor saya, dan saya sendiri guru kelas 3 sebagai peserta latsar atau kuci. Latar belakang dari rancangan aktualisasi saya yang pertama, Peraturan LAN RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dan yang keempat, rendahnya motivasi belajar siswa dikarenakan metode dan media pembelajaran yang digunakan guru kurang bervariasi, kurang inovatif, dan kurang menarik, sehingga dapat membuat hasil evaluasi siswa kurang optimal. Identifikasi isu di SD Negeri 4 Nyaraksari. Isu yang pertama dari manajemen ASN yaitu guru kurang optimal dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang kedua, pelayanan publik, sekolah belum mengoptimalkan layanan perpustakaan sekolah bagi siswa. Dan isu ketiga yaitu whole of government, sekolah kurang berkolaborasi dengan pihak perpusda dan pihak lainnya dalam pengadaan buku untuk perpustakaan sekolah. Ketiga isu tersebut dianalisis dengan teknik USG dan yang mendapatkan ranking pertama yaitu guru kurang optimal dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Analisis penyebab masalah dengan fishbone diagram. Guru kurang optimal dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa dikarenakan dari sisi guru kurang inovatif dan siswa kurang tertarik pada pembelajaran. Dari sisi metode, pembelajaran belum meningkatkan motivasi belajar siswa, pembelajaran berbasis WhatsApp group, evaluasi belum optimal meningkatkan kemampuan siswa, dan belum ada reward untuk siswa. Dari sisi milieu, orang tua kurang optimal dalam pendampingan siswa. Dari sisi mesin, keterbatasan gawai, dan dari sisi material, media pembelajaran kurang bervariasi, dan RPP belum berisi metode dan media pembelajaran yang memotivasi belajar siswa. Gagasan pemecahan isu ada 4. Yang pertama, luring kelompok kecil terjadwal. Yang kedua, pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, menyusun sistem reward dalam pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan metode Problem Based Learning atau PBL dan media interaktif Kahoot. Dan gagasan utamanya adalah peningkatan motivasi belajar siswa dengan metode Problem Based Learning atau PBL dan media interaktif Kahoot pada siswa kelas 3 SD Negeri 4 Nyaraksari, Kecamatan Wonosobo, tahun pelajaran 2021-2022. Milestone dari gagasan utama untuk jangka pendek yaitu pembelajaran di kelas 3 menggunakan metode pembelajaran PBL. Siswa dan guru kelas 3 dapat menggunakan media pembelajaran berbasis TIK atau Kahoot dan motivasi belajar siswa kelas 3 meningkat. Untuk jangka menengah yaitu
Pembelajaran di kelas 3 menggunakan metode pembelajaran lainnya. Guru dan siswa kelas 3 dapat menggunakan media pembelajaran berbasis TIK lainnya dan motivasi belajar siswa kelas 3 meningkat. Untuk jangka panjangnya, monef pembelajaran dengan metode PBL dan media berbasis TIK serta peningkatan motivasi siswa. Hasilnya, siswa yang motivasi belajarnya tinggi. Ada 5 kegiatan dari gagasan utama. Kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Tahapan kegiatannya: 1. Menyampaikan gagasan rancangan aktualisasi kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mendiskusikan tahapan kegiatan, langkah-langkah, serta jadwal rancangan aktualisasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nilai dasar anekanya: akuntabilitas, kejelasan penyampaian rancangan aktualisasi, nasionalisme, berdiskusi dan bekerja sama, etika publik, sopan, santun dan ramah, komitmen mutu, memilih waktu yang efektif dalam melaksanakan diskusi, anti korupsi, disiplin dan jujur. Untuk outputnya: lembar berita acara dan notulen hasil koordinasi. Kegiatan yang kedua adalah persiapan perangkat pembelajaran. Tahapan kegiatannya: 1. Menyusun RPP perangkat dan bahan ajar. 2. Memilih video pembelajaran YouTube sesuai materi RPP. 3. Membuat bintang prestasi dan papan bintang prestasi. 4. Menyusun soal pretest dan posttest. 5. Menginput soal pretest ke Google Forms. 6. Menginput soal posttest ke aplikasi Kahoot. 7. Menyusun bahan sosialisasi yaitu surat undangan, PPT sosialisasi, video tutorial Kahoot, dan lembar persetujuan siswa membawa gawai. Nilai dasar anekanya: akuntabilitas, tanggung jawab dan kejelasan, nasionalisme, mengutamakan kepentingan siswa atau adil, etika publik tekun, komitmen mutu, media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, anti korupsi, bekerja keras. Outputnya: RPP pembelajaran dan bahan ajar, video pembelajaran YouTube, papan dan bintang prestasi, soal pretest di Google Forms, soal posttest di Kahoot, surat undangan sosialisasi, PPT sosialisasi, video tutorial Kahoot, serta lembar persetujuan orang tua atau wali siswa. Kegiatan yang ketiga adalah sosialisasi kepada siswa dan orang tua atau wali siswa. Tahapan kegiatannya: 1. Mensosialisasikan perlunya pendampingan orang tua atau wali dalam pembelajaran daring dan luring, serta perlunya evaluasi pembelajaran dengan media Kahoot untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Berkoordinasi dengan orang tua atau wali siswa tentang waktu pelaksanaan evaluasi terkait dengan ketersediaan gawai untuk Kahoot. 3. Membuat jadwal pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa. 4. Orang tua atau wali mengisi lembar persetujuan tentang siswa membawa gawai sesuai jadwal evaluasi. Nilai dasar anekanya: akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, mengutamakan kepentingan siswa atau adil, etika publik, sopan, santun dan ramah, komitmen mutu, bekerja sama untuk memotivasi, anti korupsi, disiplin waktu dalam melaksanakan sosialisasi. Outputnya: jadwal evaluasi siswa, data hasil persetujuan orang tua atau wali, lembar berita acara. Dan untuk kegiatan yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL dan evaluasi pembelajaran dengan media interaktif Kahoot. Tahapan kegiatannya: 1. Siswa mengerjakan pretest pada Google Forms. 2. Siswa menonton video pembelajaran yang diputar oleh guru. 3. Melakukan tanya jawab terkait materi yang belum dipahami siswa dengan metode Problem Based Learning atau PBL. 4.
siswa mengerjakan post-test menggunakan media Kahoot. 5 siswa yang mendapat peringkat 1-3 kuis Kahoot mendapatkan reward atau bintang prestasi. Nilai dasar anekanya, akuntabilitas transparan dalam penilaian, nasionalisme diskusi, etika publik sopan santun dan ramah, komitmen mutu efektif, kreatif dan inovatif, anti korupsi jujur dan adil. Outputnya, data hasil pretest siswa, data hasil post-test siswa, dan hasil bintang prestasi siswa. Dan kegiatan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan dan tindak lanjut. Tahapan kegiatannya, 1. Melakukan remedial pada siswa yang hasil evaluasinya belum tuntas, membuat angket kepuasan, yaitu Google Forms. Yang ketiga, membagikan angket kepuasan kepada siswa dan orang tua. 4. Membuat laporan kepada kepala sekolah. Nilai dasar aneka, akuntabilitas bertanggung jawab dalam pembuatan laporan, nasionalisme adil dalam mendampingi siswa remedial, etika publik sopan, santun, dan ramah, komitmen mutu efektif dan efisien dalam angket kepuasan, anti korupsi jujur dalam pembuatan laporan. Outputnya, angket kepuasan, data hasil angket kepuasan, dan laporan evaluasi kegiatan. Untuk dampak pemecahan isu, dari sisi individu, guru lebih memahami kebutuhan siswa, guru dapat meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan TIK, sehingga guru lebih inovatif dalam mengajar. Dari sisi siswa, siswa lebih paham dengan materi, siswa mengenal TIK dan dapat menggunakan TIK, sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar. Dari sisi unit kerja, menumbuhkan kemampuan warga sekolah dalam memanfaatkan perkembangan iptek secara arif dan bijaksana. Dari sisi masyarakat, mempersiapkan siswa menjadi masyarakat di era revolusi industri 4.0. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi, kegiatan yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dilaksanakan di minggu ke-1. Kegiatan persiapan perangkat pembelajaran dilaksanakan di minggu kedua. Kegiatan sosialisasi kepada siswa dan orang tua atau wali siswa dilaksanakan di minggu ketiga. Kegiatan melaksanakan pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL dan evaluasi pembelajaran dengan media interaktif Kahoot dilaksanakan di minggu keempat. Dan kegiatan evaluasi kegiatan dan tindak lanjut dilaksanakan di minggu kelima. Untuk minggu ke-6 dan ke-7 digunakan untuk pembuatan laporan aktualisasi. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Kendala yang pertama, tidak semua orang tua atau wali siswa datang pada kegiatan sosialisasi. Antisipasinya, menyampaikan kepada orang tua atau wali isi sosialisasi, video tutorial Kahoot, serta lembar persetujuan melalui WhatsApp pribadi. Kendala yang kedua, tidak semua siswa membawa gawai pada saat jadwal evaluasi. Antisipasinya, mengingatkan orang tua sehari sebelum pelaksanaan evaluasi siswa melalui WhatsApp grup maupun WhatsApp pribadi. Kendala yang ketiga, jaringan internet tidak stabil. Antisipasinya yaitu luring atau menggunakan WiFi sekolah. Sekian presentasi rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.